Halo teman-teman, selamat datang di vlog kita. Saya sendiri yang bernama Supriyatna. Dan saya Merian Yulia, kita dari kelas 10 IPS 3. Kami akan menjelaskan tentang pelapukan, erosi, sedimentasi, tanah dan jenisnya, lembaga penyedia dan pemanfaatan geologi. Materi yang pertama yaitu tentang pelapukan. Pelapukan adalah penghancuran batuan dari bentuk gumpalan menjadi batuan yang lebih kecil, bahkan menjadi hancur dan larut dalam air. Proses pelapukan dapat dikaitkan dengan proses penghancuran massa batuan melalui media penghancuran berupa sinar matahari, air, polyester, reaksi kimiawi. Menurut proses terjadinya pelapukan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu pelapukan yang pertama yaitu pelapukan fisis atau mekanis, yang kedua pelapukan organis, yang ketiga pelapukan kimiawi. Pelapukan fisis atau mekanis merupakan proses pengkikisan atau penghancuran bongkahan batu dari bongkahan yang lebih kecil. Yang kedua yaitu pelapukan organik. Penyebab adalah proses organisme, yaitu bintang, tumbuhan, dan manusia. Bintang yang dapat melakukan pelapukan antara lain cacing tanah dan serangga. Yang ketiga pelapukan kimiawi. Pada pelapukan ini, batu-batuan mengalami perubahan kimiawi yang umumnya berupa pengelupasan. Materi yang kedua yaitu erosi. Erosi adalah pengkikisan oleh media yang bergerak. Pertama, erosi air. Erosi air adalah erosi yang disebabkan oleh air atau air hujan. Erosi oleh angin adalah pengkikisan yang disebabkan oleh angin. Yang kedua, erosi oleh glasier merupakan pengkikisan yang dilakukan oleh glasier di daerah penggunungan. Ketiga, sedimentasi. Sedimentasi merupakan proses pengendapan dari material batuan hasil pengikisan atau erosi oleh air, angin, ataupun glasier. Sedimentasi air misalnya terjadi di aliran sungai. Sedimentasi glasier menghasilkan drumlin dan moraina. 4. Tanah dan jenisnya. Pengertian tanah. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Yang pertama, tanah humus. Tanah humus adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan daun dan batang pohon. Ciri-cirinya yang pertama, tanah berwarna gelap, sangat subur dan gembur. Yang kedua, memiliki daya serap yang sangat bagus. Dan yang ketiga, dapat ditemukan di daerah yang beriklim tropis. Ciri-ciri tanah pasir yang pertama yaitu dapat menyerap air. Yang kedua, banyak terdapat butiran pasir. Dan yang ketiga, tanah pasir pada umumnya sebagai bahan utama dalam pembangunan rumah, kantor, dan tempat beribadah. Yang ketiga, tanah aluvial. Tanah aluvial adalah tanah yang terbentuk dari pengendapan lumpur sungai dan terletak di dataran rendah. Ciri-ciri tanah aluvial yang pertama berwarna coklat. Yang kedua, terdapat banyak mineral. Yang ketiga, mudah menyerap air. Dan yang keempat, berbentuk tanah liat. Yang keempat, tanah pozolit. Tanah pozolit adalah tanah yang terdapat di daerah pegunungan yang memiliki curah hujan tinggi serta bersuhu rendah. Ciri-cirinya yang pertama yaitu terdapat sedikit unsur hara. Yang kedua, tidak menyerap air. Dan yang ketiga, tanah berwarna merah hingga kuning. 4. Tanah vulkanik. Tanah vulkanik adalah tanah yang terbentuk dari akibat letusan gunung berapi, sehingga tanah tersebut sangat subur dan memiliki zat hara yang banyak. 5. Lembaga penyediaan dan pemanfaatan data geologi. Yang pertama, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional adalah lembaga yang mempelajari bidang keantariksaan. Yang kedua, Badan Informasi Geospasial adalah lembaga yang mengukur jumlah potensi kekayaan sumber daya alam negara. Yang ketiga, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah lembaga yang mengatur pembangunan nasional berdasarkan potensi sumber daya alam negara. Yang keempat, Badan Geologi. Badan Geologi adalah lembaga yang mempelajari tentang aspek geologi yang ada di Indonesia dan mencoba memanfaatkan geologi atau penelitian tersebut untuk kemajuan negara.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah lembaga yang mempelajari tentang perubahan atmosfer seperti cuaca, gempa bumi, atau potensi tsunami. Sekian dari vlog kita. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih.